A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala hamma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun hari ini bahkan udah 2 hari itu diguyur hujan hampir seluruh wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Luar biasa ini, sangat besar sekali juga hujan ini, dan tentu saja bagi orang muslim menjadi berkah tersendiri gitu ya. Terlepas memang ada saudara-saudara kita yang ketika ada hujan besar itu juga lumayan agak deg-degan tadi ya, ada yang bocor, ada yang gimana gitu ya. Ketika panas juga beda lagi ini. Tetapi semua dari itu, apapun juga kita harus mentafakuri dan mensyukuri. Luar biasa ini, karena juga apalagi menjelang, lagi-lagi saya selalu menginikan ini juga tahun politik ya tadi ya, tahun politik dari mulai pilpres sudah beres, sebentar lagi akan ada pilkada, pemilihan pilbub dan juga pilkot gitu ya. Luar biasa ini bentar lagi. Alhamdulillah, hari ini tanggal 11 September 2024, Embun Pagi Islam Memberi Solusi hadir kembali di tengah-tengah kita dengan cuaca yang cukup dingin, dan mudah-mudahan hati kita juga tidak dingin tadi ya, tetap hangat kalau ditengani dengan cukup air putih, air hangat. Guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita, makin sehat, makin fit, meskipun agak kurang ini sedikit, tetapi luar biasa tekad, semangat dan lainnya menjadi teladan bagi kita semua. Tak langsung lama-lama kita mencoba membawakan sebuah tema tentang, kan ini berbarengan dan berkaitan dengan pilkada, kita akan coba tentang sebuah tema tentang jaga lisan. Mangga, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita masih sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Saya dari Tasik tadi malam, Tasik, Limbangan. Masya Allah. Mandegnya di Rancaikek banjir. Allahu Akbar. Ini datang ke rumah nggak sesuai prediksi ya. Jadi jam 10 malam baru 11 malam. Ya, tapi dalam pepatah Arab mengatakan innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Iya. Jadi anggap saya itu ujian ya. Ujian, dan komunikasi sangat harus baik dengan siapapun. Sehingga tidak salah paham ya. Kalau orang datang telat kan suka suudon ya. Memang Di tengah macet. perjalanannya memang kita habis-habisan tadi ya, Masya Allah. Itu hujan dari berangkat sampai pulang masih hujan juga. Nah, akhirnya nggak bisa nonton timnas. Allahu Akbar, ya Allah, luar biasa ini, Masya Allah. Semoga yang sedang diuji berbagai masalah, Ya. yakini tetap husnudzon kepada Allah. Masya Allah. Husnudzon billah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah itu termasuk ibadah yang terbaik. Kita berbaik sangka, karena di balik peristiwa itu pasti ada hikmah. Dan doa yang bagus itu Rabbi habli hukma wal hikni bis solihin. Ya Allah, berikan hikmah kepadaku. Wal hikni bis solihin, dan tetapkan aku menjadi orang yang soleh. Jadi apapun yang terjadi jangan mengganggu kesolehan kita. Masya Allah. Rek hujan, rek halau, doa yang masalah tetap soleh kita jangan terganggu. Karena ujung doa itu wal hikni bis solihin. Kelompokkan aku dengan berbagai masalah tetap menjadi orang yang soleh. Masya Allah. Itu surat Asy-Syu'ara kalau nggak salah ayat 83. Itu doa yang bagus, itu yang harus banyak dibaca Pak Bia. Pemirsa Bandung TV, kita akan mencoba tentang menjaga lisan ya. Karena ada 2 hadis ya. Satu, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung kepada lisannya. Jadi selamat rumah tangga, karir, semua itu tergantung lisan kita. Tapi di sisi lain, innal bala'a muwakkalun bil mantik. Sesungguhnya bencana itu berawal dari lisan. Jadi ada lisan kita jadi bencana, juga lisan kita jadi penyelamat. Karena itu yang paling bagus adalah jaga lisan. Kecuali untuk hal yang baik. Dalam Al-Quran, wa man ahsan qawla mimman da'a ilallah. Dan tidak ada ucapan yang paling baik di sisi Allah kecuali mengajak ke jalan Allah. Wa amila sholihan, mengajak beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada perkataan lisan mereka kecuali ngaku seorang muslim. Nah, jadi 3. Satu, mengajak ke jalan Allah. Yang kedua, mengajak amal soleh. Yang ketiga, mengakui bahwa kita seorang muslim. Ya, kalau sudah bicara Islam, ukuran rukun Islam ya syahadat, sholat, zakat, saum, haji.
lisan itu seputar itu. Ya. Nah, tapi yang paling bagus adalah ahsan. Itu baru terbaik lisannya bila da'a ilallah, mengajak ke jalan Allah. Apapun caranya, Ya. mau tulisan, Ya. mau lisan, mau ucapan, berperkataan, adalah mengajak ke jalan Allah. Walaupun beberapa tafsir mengatakan mengajak ke jalan Allah itu satu azan katanya. Jadi kalau orang tuh suka azan, ya Rahman faqara sil muazin. Tangan Allah tuh mengelus-elus kepala tukang adzan. Dimaafkan dosa-dosanya, mada sauti aina balak. Sebanyak yang mendengar suara azannya itu. Bisa dibayangkan ya, kalau azan di satu tempat dengan pengeras suara cukup keras, 100 yang dengar kalikan 10, maka insya Allah 1000 ya. Dosanya dimaafkan Allah. Makanya kata Nabi, kalau nggak mau amal yang berat, adzanlah. Dan ternyata adzan itu ternyata amalan para sahabat, terutama Bilal dan Umi Maktum zaman Rasul itu. Ya. Yang kedua, mayashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Siapa yang jadi perantara kepada kebaikan, maksudnya adzan itu. Ya. Maka baginya dapat setengah pahala. Dari satu masjid ada yang adzan, sebut saja 50 yang berjamaah. Yakullahu nasibu minha. Maka muazin itu dapat 25 Ya. pahala. Kalikan 10 berarti 250. Masya Allah. Kebayang kalau azan di situ masjid yang banyak ya jamaahnya. Atau gara-gara suara dia yang azan itu, yang berjamaah cukup banyak di masjid-masjid, maka setengahnya untuk muazin itu. Dan tidak mengurangi pahala yang sholat. Nah, gimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak azan, ikuti suara azan. Itu sama dengan menggunakan azan. Nah, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu di Timur Tengah tuh kalau lihat di Mekah, di Madinah, azan tuh tutup semua. Ya Allah. Kalau ngejar pahala salah satunya. Walaupun prak-prakan nama, lo buat cari cing di toko. Itu sarolat. Yang kita jual beli. Iya, jual beli gitu. Nah, yang kedua, saya pernah satu saat tuh banyak yang baju putih semua, jubah di Madinah itu. So, kok ini siapa? Saya bilang. Ternyata ngetes tukang-tukang adzan di Masjid Nabawi. Dan gaji terbesar salah satunya adalah tukang-tukang adzan. Masya Allah. Makanya di Madinah itu kebanggaan tersendiri kalau para gadis yang belum nikah itu dilamar oleh Gitu tadi. adzan. Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Beda yang diurang musibah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, karena itu salah satu yang dilatih ya di rumah tangga bila punya anak laki, mengumandangkan azan. Luar biasa, Masya Allah. Sampai katanya azan itu masabah. Apa ya? Daya tarik. Ya. Orang asalnya pernah ke masjid, tapi mendengar suara azan bagus jadi mau ke masjid. Asalnya rajin ke masjid begitu. Mendengar suara azan gote jadi alim ke masjid. Gitu. Gitu ya Pak Agung ya. Oke. Tad, sebelum ke yang lain tadi saya masih agak ini tentang azan itu tadi ya. Luar biasa tadi ya. Terlihat kayak sepele dalam tanda kutip tadi ya, bukan berarti sepele dalam ini. Maksudnya azan saja, apalagi dengan azan yang intonasi yang bagus, suara dengan tartil, dengan tertib, kemudian juga ya resonansi suara dia memang bagus itu tadi ya. Ya. Itu juga selain mengindahkan juga membuat jadi suasana ini tuh jadi kayak ada orang yang dengan suaranya itu bisa jadi malah jadi ingat dosa, ingat yang lalu. Iya, Itu sebenarnya itu bisa diinginkan nggak Tad? Tapi nanti lanjut lagi tadi ya. Pemirsa di rumah luar biasa nih. Sebelum nanti kita masih di line telepon yang sama di 022-7214-74 atau di 081-2211-6740. Nanti kita akan kembali lagi tentu saja dengan melihat beberapa pesan berikut. Mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah luar biasa ya. Tema menjaga lisan ini memang sesuatu menjadi yang menjadi concern bagi semua orang, apalagi di tahun politik. Di tahun politik setiap orang, apalagi menjadi anggota dewan itu, ya memang harus ngomong katanya tadi ya, harus berbicara, kalau anggota dewan diam dan tidur juga malah tidak ini. Nah, tapi ya lagi-lagi ya, semua juga pasti bukan berarti kita juga menjaga lisan, hanya lebih harus berhati-hati saja apa yang memang penting, apa yang memang perlu atau yang memang yang urgent. Ya kadang-kadang di media sosial apalagi terlepas itu tulisan itu juga tulis juga kan berasal dari olah pikir, ini sebenarnya hanya di ini lewat jempol tadi, tapi intinya juga sedang berbicara juga tadi. Nah,
kan hal-hal kayak menjaga lisan, apalagi di tengah media sosial kita yang orang bebas terlepas ada undang-undang IT. Ini gimana tadi ya, hal-hal yang kayak gini kan perlu, apalagi pencemaran nama baik yang lain-lain gitu tadi ya. Ini pentingnya kan ya, ada ungkapan Imam Ali waktu kecil itu katanya, jangan kau ngajari orang tuamu berbicara atau kasarnya nyeramahin lah gitu tadi ya. Yeah. Karena waktu kecil pun kamu terbata-bata dibantu oleh orang tuamu, kemudian ketika kamu sudah berbicara sudah lancar malah kamu malah ini orang tua. Coba tadi Mendebat ya. kita coba tadi. Kata sini Ali gini, dengarkan kebaikan itu sekalipun anak kecil yang bicara. Berarti orang tua yang baik itu ada saatnya dengar anaknya. Seorang guru yang baik ada saatnya dengar muridnya. Yang dewasa itu ada saatnya dengar yang belum dewasa. Karena ternyata sumber kebaikan itu bukan hanya milik orang dewasa. Bukan hanya milik orang tua. Nah, karena itu Islam mengajarkan balighu anni walau ayatan. Sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat. Itu bisa dibayangkan ya, satu ayat itu disampaikan. Berarti ada saatnya, tapi tentu caranya tidak boleh menyinggung. Gimana supaya air tidak keruh tapi ikan dapat. Kalau dalam Quran itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajalah ke jalan Tuhanmu dengan lemah lembut. Ternyata diskusi saja harus berakhir dengan ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bermujadalah kalian, berdiskusi kalian dengan cara yang terbaik. Kalau sudah mulai marah-marah, wa'arid anil jahilin. Tinggalkanlah orang bodoh itu katanya. Tinggalkanlah orang bodoh itu. Dianggapnya orang marah itu bodoh tadi. Bodoh ya. Dia tidak bisa menahan amarah. Karena ada hari ini, man kaffa ghadabahu kafalu anhu adabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan menahan azab kepadanya. Daripada turun azab, lebih baik kita tinggalkan. Karena marah itu cepat merembet. Mungkin 1-2 kali kita tidak terpancing ya. Berikutnya kalau sudah menyangkut harga diri, keluarga, itu bisa terpancing. Makanya kata Rasul, as-samtu zainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Jadi ilmu yang kita dapat itu berhasil atau tidak, tergantung bisa nggak mengendalikan marah atau tidak. Nah, karena itu, jadi lisan pertama adalah adzan, yang paling bagus itu ya. Dan adzan itu berfungsi sangat luas. Karena yang disebut dengan hikmah itu al-ilmu ma'al amal. Ilmu yang dibarengi amal. Namanya hikmah. Jadi kalau kita dapat ilmu dari ustadz ini kita amalkan, nanti hasilnya dapat hikmah. Dan tiap hikmah itu pasti berbeda. Umpamanya sholat duha, rutin sholat duha. Sama lamanya 2 bulan, tapi tiap orang berbeda hikmahnya. Ada yang hatinya tenang, ada yang di lapangan rezekinya, ada yang anaknya soleh. Ada seorang bapak sudah 50 tahun ya, tidak putus duha. 50 tahun? 50 tahun. Terus saya tanya, Pak, gimana yang dirasakan? Ustadz katanya, tiap bulan, bahkan tiap semester, pengalamannya berbeda. Bulan ini yang dapat. 6 bulan berikutnya ini yang dapat. Makanya kata Nabi, tahlikul ilmi bil amal. Jemput ilmu itu dengan amal. Bila kita meninggal dunia, itu terputus semua amal. Kecuali 3. Salah satunya, al-ilmu yuntapobi. Ilmu yang diamalkan. Makanya jangan sampai ilmu terus dapat, diamalkan tidak. Saya waktu baca kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Beliau itu tiap subuh itu membahas surat Al-Ma'un. Terus ya, Ar-Ra'aital Ladzi, terus saya dibaca. Sampai yang protes. Mungkin bahasa saya ya, Pak, kita Al-Ma'un nggak ada yang surat yang lain katanya kan ya. Kata beliau, saya belum puas dengan kalian katanya. Karena kalian belum mengamalkan ilmu yang saya sampaikan. Ya Allah. Berapa banyak di antara kalian yang sudah punya anak yatim katanya. Karena rumah yang barokah itu yatimun mukrimun, anak yatim yang dimuliakan. Semua kaget itu. Dan Muhammadiyah ini pelopor menyayangi anak-anak yatim ya. Di mana-mana panti asuhan. Dan itu kata non-muslim, bila di Indonesia tidak ada Muhammadiyah, sudah banyak orang yang murtad ya, masuk ke luar Islam. Karena rumusnya kan itu. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu awal kekufuran. Terlalu banyak orang yang gara-gara ekonomi jadi pindah agama. Bahkan ada yang tidak sholat lagi. Namun sholat sina beunghar henteu. Padahal minimal sholat itu menenteramkan batin. Jemput rezeki dengan sholat. Jemput ketenangan dengan sholat. Jemput masalah supaya beres dengan sholat. Jemput kesehatan dengan sholat. Sampai kata Nabi,
Inna fis sholati syifaun. Dalam sholat itu ada penyembuhan. Jadi ada penyakit yang sembuh dengan gerakan sholat. Nah, jadi kembali ke yang tadi. Jadi adzan itu adalah lisan yang bagus. Ya. Yang kedua, adzan juga hikmahnya ada fungsi lain. Untuk mengusir ketakutan berlebihan. Makanya kalau satu rumah adzan itu bukan nyuruh sholat. Ya. Itu untuk mengusir ketakutan. Karena jin itu katanya jin kafir itu fi jambi syaitan. Luar biasa. Mendengar adzan itu setan tuh stres. Ya, ya. Langsung lari terbirit-birit. Minimal lah cicing benar. Ya, Karena ya setan itu bukan zat tapi jabatan. Minal jinnati wan nas, dijabat oleh jin manusia. Nah, kalau kedengaran azan, nah, mendengar azan ketika di rumah kemungkinan ngusir jin. Kedua ada juga azan untuk zikir. Saya pernah ya pindah rumah itu azan tiap arah. Itu bukan nyuruh sholat, Oke. tapi untuk berzikir dengan takbir, dengan tahlil. Adzan juga bisa berarti alhis apa? Penangkal. Orang tua dulu kalau ada hujan angin suka adzan. Ya, ya, ya. Nah, itu bukan nyuruh sholat, bukan. Masya Itu penangkal ketakutan. Dengan angin yang besar kadang-kadang takut ya. Begitu Allahu Akbar, oh Allah yang besar. Semua kecil. Sehingga muncullah ketenangan. Ya Allah. Dalam hadis Ibnu Abbas, adzan kanan, qomat kiri ke telinga bila baru lahir. Oke. Itu bukan nyuruh sholat, bukan. Ya Allah. Itu pendidikan. Sebelum mendengar suara-suara yang tidak benar, mendengar dulu lafal-lafal akidah. Jadi harus luas ya di situ, jangan sampai Masya Allah. terlalu tekstual sehingga ada istilah bid'ah dan sebagainya. Ya, Itu ada hikmah yang lain. Ya, ya, ya. Adzan juga bisa berarti katanya penangkal marah. Ada seorang ibu yang rumah tangganya orang sudah bilang awet rajet ya. Ya, ya. Begitu berantem. Tapi sudah seminggu tetangganya nggak pernah dengar berantem. Ternyata apa? Bila suaminya mau marah, dia adzan. Ya Allah. Jadi adzan Ya itu Allah, ternyata Allah. bisa Keren banget mereda ini. amarah. Masya Allah. Nah, bukan hanya untuk sholat. Ya, ya, ya. Makanya waman ahsan qawla mimman da'a ilallah. Dan siapa ucapan yang terbaik selain ngajak ke jalan Allah, maknanya adalah azan. Luar biasa, Masya Allah. Makanya adzan itu bukan bagus tidak bagusnya ya. Walaupun tentu yang terbaik adalah yang paling bagus suaranya ya. Iya, iya. Walaupun ngagaleongnya pastilah ada Iya. pahalanya di Betul, situ. betul, gitu. betul tadi. Iya. Ya beda tadi ya, kalau azan aja terlihat kakek-kakek dengan kebersihan hati, terlepas kadang-kadang mahrotnya yang lain juga masih ada yang lain-lain, tetapi kita yang dengernya ada sesuatu Ya. yang beda tadi. Nah, coba tadi nanti tadi. Ya, waktu pergi haji pertama itu dilepas dengan azan ya. Tak kaget ya. Iya. Semua nangis ya. Ya Allah. Saya tanya masing-masing, kunaon ceri, sedih, sedih bahwa kita akan dijemput dengan azan dan kita akan berangkat haji itu ke adzan, pusatnya adzan di dunia. Karena kalau kita lihat peta, adzan itu tidak berhenti itu. Jadi jam ini di sini, sejam kemudian di sini, terus saja tiap saat ada azan. Dan ternyata Luar biasa, Masya Allah. adzan itu bisa apa ya, orang-orang takjub ya, karena dijemput akhir dengan azan, berangkat puncak ibadah haji dengan azan juga. Bahkan ketika kita ada masalah yang cukup berat, banyaklah menggunakan azan katanya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saya diulang-ulang. Dan itu ternyata Allah tuh maha besar. Makanya orang yang sudah menjiwai bila ada masalah, dia tidak akan menyebut saya punya masalah cukup besar, tidak. Saya punya Allah yang maha besar. Allahu Akbar katanya. Jadi kalau sudah meyakini Allah lebih besar dibandingkan masalah yang kita hadapi, pasti tenang kita itu. Pasti tenang itu. Allah yang maha besar, masalah kita kecil. Ya. Makanya naja awwalu hadil ummah bil yakin. Jayanya umat terdahulu karena keyakinan. Karena keyakinannya. Keyakinan. Kalau sudah tidak yakin, itu tidak akan jaya lagi. Apalagi keyakinan relatif kurang, kemudian juga alat tempur atau media ininya juga memang jelas dari zaman dulu, dari zaman Rasul itu selalu paling sedikit tadi ya. Iya, sedikit, Tetapi ya. identik dengan kualitas, tapi yang ya itu tadi pentingnya sebuah keyakinan tadi ya, dalam hal ya Islam itu mengajarkan betapa katanya kalau yakin bisa sembuh, insya Allah katanya Betul. tadi ya. Luar biasa. Baik pemirsa di rumah, saatnya nanti kita akan di segmen yang ketiga, kita akan mulai coba bahas karena ini pertanyaan banyak banget, termasuk juga yang sebelum-sebelumnya kita akan
hari ini kita akan coba bahas semuanya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah siap mendengarkan kita semua. Mangga kita lihat dulu setelah melihat beberapa pesan itu. Mangga. Baik, pemirsa di rumah luar biasa ini. Kita akan mulai coba bahas ini satu-satu nih tentang jaga lisan, karena apalagi termasuk saya juga ya, ini kan identik bekerja dengan lisan. Mudah-mudahan Allah membantu. Tadi ini di 793 ini juga ada yang masih tetap yang menanyakan ini gimana katanya tadi dalil tentang muludan itu masih ada yang membid'ahkah, apakah kita juga jadi kan capek katanya mau terus debat-debatan gitu kan, apalagi ujungnya yaitu tadi tidak akan ya sepakat untuk tidak sepakat gitu tadi, hanya itu. Coba tadi gimana tuh? Ini faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Kisahkan peristiwa mereka itu agar mereka mentafakuri. Surat Al-A'raf 176. Itu jadi dasar satu ngambil pelajaran dari sejarah. Jadi gimana kisah Nabi Yusuf dalam Quran, bagaimana kisah Luqman dalam Quran, bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Kalau enggak ada acara khusus, kita pasti lupa. Bahkan tidak sedikit orang yang malah menceritakan kisah-kisah orang-orang non-muslim ya. Padahal ternyata itu sepertiga Quran itu bicara tentang sejarah. Nah, ngambil pelajaran dari sejarah namanya ibroh. Saya pertama kali masuk ke Gua Sur itu 92 ya. Itu ibroh luar biasa ya. Jadi kalau sudah wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir punya rencana, Allah pun punya rencana. Dan ternyata wallahu khairul makirin. Rencana Allah itu yang terbaik. Coba hanya dengan laba-laba ya. Nabi sampai selamat bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata kalau sudah pasrah kepada Allah, biar Allah yang mengeksekusi katanya. Allah yang punya skenario. Dan tiap orang itu berada pada takdir Allah. Kalau berada pada takdir Allah, kita jangan mengeluh berlebihan. Yang ujungnya baik jelek sangka sama Allah. Nah, itu ibroh namanya. Yang kedua, saya masuk ke Gua Hiro juga sama. Tahun 92 itu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Satu, kesetiaan Siti Khadijah. Kan kalau sudah man aroda sofa fal yaltazamil wafa. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Itu dalam keadaan takut, diketahui oleh orang-orang kafir. Siti Khadijah itu ngirim makanan. Saya aja naik itu, kata orang Sunda, tuur, wah, ini Siti Khadijah itu 3 kali ngirim makanan ke situ. Nah, ya Allah. Dalam keadaan tua ya, masak. Saya jadi ingat Ibu Inggit ya. Ngantar makanan ke Bung Karno ke Sukamiskin kan itu, pakai delman katanya. Informasinya digambar di telur katanya, tentang politik Bandung gitu. Ini luar biasa ya, istri itu kesetiaannya. Jadi kalau kita ingin suci, jadilah orang yang setia kepada pasangan. Begitu khianat, hati-hati. Al-khianatu tajilumut wal faqra. Khianat kepada pasangan bisa berujung kematian dan kemelaratan. Ini dahsyat tadi ya, terlepas ancaman ancaman ketidaksetiaan, kemudian dibalik ancaman ketidaksetiaan itu kan dahsyat tadi ya, side effect atau dampak gitu ya. Setelah itunya kan luar biasa. Tetapi juga pasti yang setia itu bonusnya juga, dampaknya juga dahsyat juga tadi. Ini kan kadang orang yang suka yang diingatnya kadang-kadang kalau yang setia itu bakal biasa aja gitu. Padahal tidak gitu. Padahal dari sana itu ya pasti ketika kesetiaan itu kan seolah-olah kayak yang biasa gitu, kayak yang padahal ini kan kemewahan yang dan juga ada bonus dari Gusti Allah yang pasti kita di luar ini. Coba ada pengalaman gimana? Pasangan itu namanya Fauzi katanya. Apa Fauzi itu hoki. Pak Harto itu drop setelah Ibu Tin meninggal ya. Pak SBY itu agak drop karena Pak Habibie apa? Habibie juga sama ya. Sama Pak Habibie itu tiap Jumat pergi ke makom Bu Ainun baca Yasin di situ. Karena ternyata orang itu akan terasa kehilangan kalau sudah wafat. Wa amma yang faunas payam kusupilan. Orang baik itu akan dikenang sekalipun sudah ada di perut bumi. Nah, ini tidak mungkin terasa kalau tidak ada peringatan khusus. Bagaimana mungkin orang tahu cerita Siti Khadijah kalau tidak ada kisah-kisah yang mengisahkan.
Ya, itulah Maulid Nabi itu di situ. Ya. Yang kedua, di situ ada pelantikan yang asalnya Nabi Muhammad bin Abdullah Iya. menjadi Muhammad Rasulullah. Itu 17. Nah, ini juga dahsyat ini. Iya, itu pelantikan. juga. Dan ada juga yang ketiga, yang Rasul itu kaget kan ketemu dengan makhluk yang ya dalam surat Fatir itu ternyata malaikat itu sampai 60 ya sayapnya saja. Ya bingung kan, sudah tinggi besar, siapa engkau dan sebagainya. Tapi yang pertama percaya kepada kewahyuan Nabi SAW adalah kembali Siti Khadijah. Masya Allah. Dan katanya sepertiga Mekah itu punya Siti Khadijah. Luar biasa ya ini, makanya kalau zaman hari ini kita udah nggak main sombong-sombongan tentang materi, zaman para Rasul termasuk istri Nabi itu luar biasa. Iya, luar biasa. Bahkan ketika Rasul pulang dakwah itu, rumahnya sudah nggak ada asap lagi. Siti Khadijah maksudnya artinya sudah dapur itu udah nggak ngebul gitu tadi ya, maksudnya udah nggak ini lagi. Rasul memeluknya karena Siti Khadijah nangis kan. Iya. Apa yang kau tangisi, hartamu yang saya habiskan untuk Islam. Iya. Siti Khadijah kaget langsung, ya Rasul saya menangis karena ingin berkorban lebih daripada itu. Ya Allah, ini kan. Nah kan statement orang beriman, orang-orang yang yakin bahwa percaya kepada hari akhir, percaya bahwa ada Allah dan Rasulnya, dan bahwa percaya ada hari pembalasan. Kan beda tadi ya. Beda. Seolah-olah kayak iya aku tuh kan mungkin kalau ini udah habis-habisan udah gini. Ini malah ada statement yang dahsyat tadi ya, kayak memang ya ini pantas saja orang-orang kafir itu selalu bilang ini ada magic tertentu ya, seolah-olah kan kayak ini tadi. Kayak disihir aja. Iya tadi. Pernah ada pengalaman tertentu yang seperti apa coba? Makanya waktu saya pertama kali ke Mekah itu langsung bukan naik lah Jabal Qubais itu. Setelah sa'i itu kan turun ada Istana Rayu Jabal Qubais. Nah, ini namanya Jiyad ya, Bukit Jiyad. Itu tempat mengembala Nabi. Nabi itu kalau gembala di situ. Dan orang itu ternyata sukses berawal dari penderitaan. Tidak ada orang sukses tanpa penderitaan. Makanya bagi orang-orang yang sedang menderita lah. Ya, minimal hari ini dan sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Nikmati proses itu. Luar biasa Mas. Jangan protes. Oke, luar biasa ini. Ini nikmati nikmati proses dan jangan banyak protes. Ya, luar biasa ini. Seolah ini kayak yang biasa, tetapi karena terlalu banyak protes juga mengurangi energi buat berdaya ini tadi. Iya, jadi akhirnya kita nggak semangat lagi. Padahal itu proses. Saya merasakan mulai ayah meninggal gitu ya. Terus itu ternyata kesuksesan itu berawal dari proses yang cukup panjang. Itulah Nabi SAW. Nah, tidak mungkin ini diketahui oleh kaum muslimin bila tidak ada peringatan yang khusus. Makanya Maulid Nabi itu penting. Satu. Dua, ayatnya jadi dasar boleh berkunjung ke tempat bersejarah. Katanya sejarah itu asal kata dari syajarah. Artinya pohon hidup. Jadi orang yang mempelajari sejarah itu akan menghidupkan kembali semangat jihadnya. Makanya kalau sekarang pelajaran, dulu ada pelajaran sejarah ya, sekarang udah mulai hilang ya. Nah ini saya juga memang nyaris relatif kita sejarah hari ini tuh tidak terlalu ini lagi tadi ya. Padahal itu luar biasa Masya Allah. Luar biasa tuh. Jadi dua. Ketiga, boleh berkunjung ke tempat bersejarah. Makanya kalau ada rezeki coba sekali-kali membuktikan kebenaran Al-Quran. Kita ke Turki, saya pertama kali ke ziarah ke makam Ayub Al-Ansori ya. Ayub Al-Ansori mah, waduh. Ketika Nabi sampai ke Madinah tuh kan semua orang menawarkan jasa. Di rumahku. Kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, di mana untamu berhenti, di situlah kau istirahat. Dan ternyata unta Rasul itu istirahatnya di rumah Ayub Al-Ansori. Yang konon kabarnya di dalamnya ada kumpulan anak-anak yatim. Ya. Nah, Ayub Al-Ansori itu wafat ketika usia 80 lebih. Ikut berperang di perjalanan wafat, makamnya di Istanbul. Kita bukan nyembah ke makam, bukan. Itu sebagai musyakarah, apresiasi lah. Bahwa kita ini tidak lepas dari perjuangan orang-orang terdahulu. Nah, berkunjung ke tempat bersejarah, bagian dari cara mencintai orang terdahulu. Makanya bagi teman-teman yang sering ziarah ke wali, silahkan. Dan itu bagian dari tanda terima kasih. Walaupun tetap diatur waktunya. Jangan mengganggu pekerjaan pokok kita ya. Lupa sebagai pedagang, sebagai petani, jangan. Ada waktu khusus lah. Karena hadisnya, rawihu kulubakum sa'atan pasa'atan.
refreshing kalian saat-saat tertentu. Saya waktu ke Garut tuh sebelum ke Sabda Alam kita jarah dulu ke Syekh Ja'far Shadiq ya di Cibiuk gitu. Itu luar biasa. Wah, yang jarah itu Luar biasa tadi, masya Allah. ternyata bagian dari cara berterima kasih. Terakhir, ayat ini jadi dasar boleh memperingati peristiwa yang bersejarah. Kayak kemarin saya ikut acara haul ya, saya ingin hadir. Ada cucu yang cerita tentang kakeknya. Dari sini ke sini perjalanannya, jalan kaki ini ke sini. Terus saja. Sampai kesimpulannya jamaah tuh demi keluarganya almarhum itu berjalan puluhan kilo. Dan kami katanya sampai begini tidak ada cucunya yang gagal dalam hidupnya karena jeritan doa almarhum sekaligus cucuran keringat almarhum. Makanya orang tua dulu kan sampai wah luar biasa itu dengan anak banyak, kerjaannya apa, bisa dibayangkan berapa penghasilannya. Tapi dengan modal yakin kepada Allah diimbangi kerja keras dengan doa, karena katanya kalau semboyan beliau itu doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa sombong. Luar biasa, masya Allah. Nah, jadi ada pelajaran di situ. Tapi tadi kan karena orang-orang tua zaman dulu kan soleh-soleh sih tadi. Ya. Jadi nah ini juga paling penting itu soleh, dan mereka juga ya menjauhi hal-hal yang haram, yang syubhat aja kan yang dijauhin tadi, apalagi yang haram. Jadi barokahnya tuh luar biasa tadi ya, ke anak cucu sampai kita bisa menikmati hari ini, kita bisa bahagia, masih bisa ngadeg kan kalau tadi masih bisa sehat lahir batin walafiat. Luar biasa, masya Allah tadi ya doa-doa mereka. Makanya orang tua dulu tuh jarang kelihatan perut kembung ya. Masya Allah. Itu banyak saum. Ya, Allahu Akbar. Baik. Lagi ini tadi 182 kita sebelum kita ke iklan 226. Ini saya ketipu dan katanya tadi oleh pekerja yang apakah ini saya harus polisikan atau saya sabar aja atau gimana, karena ini ketipu tentang bikin rumah lah gitu tadi ya, bikin rumah ternyata tidak sesuai dengan SPK yang lain-lain gitu tadi. Hal-hal yang kayak gini kan biasa gitu tadi, hal-hal yang coba tadi gimana tadi? Iya, jadi gini ya, memang kadang pekerjaan ini suka masalah ya. Luar biasa. Saya kerjanya bagus, datangnya telat ya. Ada kadang-kadang luar biasa, masya Allah. Ada yang kerjanya bagus, pinjam uang duluan ya, itu. Ada yang kerjanya bagus, panjang lengan. Allahu Akbar, ya Allah. Ya, kata Nabi, minta tolonglah kepada orang-orang yang soleh. Jadi soleh bukan hanya dalam segi ritual ya. Jadi minta tolonglah kepada orang yang ahlinya gitu kan. Karena rumusnya gini, anjilunas manajilahum. Tempatkan manusia itu sesuai dengan keahliannya. Jadi kalau satu jabatan karena deket gitu ya, karena satu partai mengesampingkan keahlian, kebayang nih bangsa ini kehancurannya udah di tangan. Makanya orang baik itu ada kejujuran ilmu. Pak Agung ini aduh, saya bukan ahlinya. Itu kejujuran ilmu namanya. Makanya orang yang baik itu yang memahami dirinya nggak mampu. Dan itu bagian dari kejujuran ilmu. Itulah ilmu yang barokah. Kayaknya ini mampu. Makanya sebelum bekerja itu renungkan terus, penuh pertimbangan. Nah, kalau ibu sudah ketipu ya, kalau ibu-ibu nih, tinggal bicara baik-baik. Kadang-kadang ada orangnya kerjanya bagus, tapi suka mengubah barang. Saya pernah datang satu rumah ya, di daerah Cigadung ya, di Dago Atas. Kenapa Bu? Tolong doain Ustadz katanya. Ini disinyali rumah ini ada jinnya katanya. Jadi tiba-tiba monoyot, namanya? Lalangitnya ya. Iya. Coba ngeliat ini pemborongnya siapa? Ini. Jadi ada laporannya situ. Kayunya ini kan, besinya ini. Gini aja lah Bu, jangan dulu udah sama juri saya bilang. Iya. Rupanya perubahan konstruksi. Kami sudah baca ayat kursi katanya. Kata ajengan ayat kursi 1000 kali. Sampai kerja ayat kursi terus, tapi angre monoyot. Saya bilang nggak cukup, ayat kursi harus diimbangi dengan konstruksi, saya bilang. Ternyata besi itu dari 12 jadi 10 gitu kan. 10 jadi 8 gitu kan. Nanti ada 8 gemuk, ada 8 banci. Ini yang menyebabkan monoyot, saya bilang ini konstruksinya. Akhirnya dipanggil pemborongnya. Ya sudah punya mobil 2 ya, karena rumahnya di mana-mana. Oh ya Allah. Nah itu dosa pemborong tuh kadang-kadang gitu ya. Saya kebayang gitu ya, kalau rumah atau sekolah atau kantor-kantor sudah seperti itu, kebayang itu. Bukan nyaman, tapi ujungnya itu tidak nyaman.
banyak yang roboh kan gedung itu. Oke, oke. Nah itu terjadi waktu saya ke Cianjur juga, yang gempa kan ramai itu ada sekolah yang roboh sama, tiangnya gede itu, tapi besinya kecil. Oke. Jadi lebih besar badan daripada tulang-tulangnya. Allahu Akbar. Ini juga sama. Nah jadi untuk ini sebelum, nah ini ya, sebelum membangun itu pikirkan dulu nih, minimal per bulan lah dievaluasi. Bagus banget. Keramiknya mana nih? Itali. Diganti Citata kadang-kadang ya gitu. Iya. Besinya 10 ganti 8. Harus protes saya bilang. Iya, Kenapa? iya. Pekerja Sepakat itu ya. hanya 2-3 bulan. Kita selamanya. Oke. Sedangkan rumah itu butuh berkah. Makna berkah adalah nyaman. Ya. Makanya kita sering berdoa, Robi anzilni munjala mubarokan wa anta khairul munjilin. Jadi kalau ada indikasi itu untuk ibu ini atau bapak ini, coba minta pertanggungjawab kepada pemborongnya. Oke. Karena pemborong yang jujur itu ternyata dia akan sejajar dengan Nabi. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Makanya harus jelas, ini upahnya, Iya. ini barangnya. Jangan nyari upah dari mengecilkan Iya, barang. Ini hati-hati. Iya. Kadang-kadang suka begitu ya. Oke. Kalau alam pisau. Baik, pemirsa di rumah, masih ada satu segmen ke depan, kita akan coba bahas kembali dan ini juga masih banyak ya. Tentu sabar dulu, kita akan melihat lagi beberapa pesan berikut ini. Semoga silakan. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita akan bahas lagi ya. Ini kita mulai lagi nih. Tadi ini gimana nih 914 katanya ini mencuci pakaian ini kena najis nih. Apa mesti pakai tanah atau cukup pakai rinso aja katanya ini juga ya ada yang menanyakan ini Tad, Ya, kalau pikir dahulu memang pakai tanah sampai berubah warna ya. Oke. Intinya apa? Supaya bersih. Ya. Karena dulu belum ada alat pencuci ya. Kalau sekarang itu ada alat pencuci, rinso atau yang lainnya, silahkan, nggak ada apa-apa. Oke. Yang penting yakin sudah bersih, Oke, sudah hilang. Begitu Pak. Oke, cukup jelas ya pemirsa ya. Baik, lanjut lagi tadi ini di 856 tadi ini udunan untuk acara apa besar Islam ini. Apakah boleh nggak katanya tadi dari zakat karena ya keterbatasan yang lain-lain tadi. Sebetulnya Jangan bagusnya tersendiri ya. Karena bagus zakat itu terutama untuk orang. Kalau kita lihat fikih zakat, Dr. Yusuf Kardawi menyebut zakat itu satu untuk beasiswa. Jadi semakin banyak mengeluarkan zakat, semakin banyak kadar ulama. Oke. Oh ini side effect-nya benar-benar Itu panjang luar banget biasa tadi. itu. Oke. Karena Luar biasa, mengkader Mas. ustadz yang baru lah. Oke. Kan Bandung itu cukup kekurangan tuh Ya, ustadz ya, itu. ya. Jadi kalau zakat sering kita keluarkan tapi ulama arah-arah, ini kita tanda tanya, kemana ya selama ini zakat ini kan? Iya. Jangan-jangan jadi jaket. Wah, luar biasa. Nah, kedua produktif Oke. berupa modal. Jadi zakat itu boleh dengan ya ini nggak mungkin dia disekolahkan. Iya. Dia ada bakat usaha, boleh kita kursuskan. Ya. Dengan cara seperti ini kita mengurangi jumlah mustahik, menambah muzaki. Luar biasa, Mas. Nah, jadi zakat itu permanen panitianya itu dievaluasi. Ya, baru yang terakhir konsumtif. Ya. Jadi berupa sembako. Ini yang kepada objeknya disekolahin tidak mungkin. Dikasih modal tidak mungkin, maunya lansia kan, tidak mungkin lansia sarakola gitu. Jadi baru bentuknya sembako. Jadi tidak semua sembako. Makanya kata Yusuf Dawi dalam kitabnya, minimal orang itu dengan zakat tuh 1 tahun tidak miskin. Minimal tadi. Ya minimal. Berarti kita disuruh berpikir bahwa zakat itu harus digolangkan dan panitia zakat itu harus pintar, cerdas. Ini layak sekolahin. Dia nggak mungkin sekolahin, maka bentuknya modal. Sehingga diharapkan nanti begitu jadi orang ini mengangkat anak asuh untuk melanjutkan perjuangan seperti dia dibantu oleh kita. Luar biasa. Nah, itu orang itu ya. Keren. Kalau hari besar Islam bisa dari sedekah, bisa dari infak, bisa dari bahkan ada yang namanya makdabah. Makdabah itu makanan yang khusus untuk majelis taklim. Nah, dikeresek gitu ya, boleh. Dan insya Allah bila niatnya untuk kebaikan pastilah itu akan membuka jalan kepada surga. Ulah dipenta temere, onang rapat temere, hadir hente gitu ya. Siar itu. Jadi siar itu wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghidupkan siar-siar Allah itu gambaran ketakwaan dalam hatinya. Hanya orang yang takwa yang mau menghidupkan siar Islam. Biasa, Masya Allah. Nah, untuk ini kita niatkan untuk syiar Islam. Karena syiar itu boleh syiar dengan syair, boleh syiar dengan hari besar, boleh syiar dengan makanan, boleh syiar ikut terlibat jadi panitia. Apa saja
At-turuqu ilallah ka'ada di anfasil khalqi. Jalan menuju Allah itu sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Boleh kita Artinya buat. ikut menjadi ambil bagian lah tadi ya. Bagian lah. Oke, luar biasa. Baik. Lanjut lagi. Ini di 283 tadi ini gimana tadi ngeyasinkan katanya tadi untuk kepentingan pribadi tadi. Boleh nggak katanya tadi? Ngeyasinkan sendiri kita untuk Al-Quran itu al-mamdudu minas sama ilal ar ya. Tali yang menyuruh dari langit ke bumi. Di saat baca Quran, ujung pertama ada pada Allah. Ujung kedua ada pada kita. Jadi saat baca Quran itu nyambung dengan Allah. Itu sebabnya kata Nabi, Iqra'ul Quran bil wikor. Baca Quran itu dengan sopan. Jadi esensinya sopan. Apa itu sopan? Sesuai dengan kearifan lokal kita. Coba lihat orang tua dulu. Sudah sederhana, ibadahnya rajin, ya, terhindar dari makan yang haram. Kepada Quran itu sopan banget itu. Sampai dicium dulu, baru dibaca. Disuhun dulu. Itu bukan kertasnya, tapi dia sedang nyambung dengan Allah. Dan Islam itu agama yang mengedepankan sopan. Nah, karena sedang nyambung dengan Allah, sayang betul kalau kita habis baca Quran nggak minta apa-apa. Makanya kata hadis ini, man qara'al Qur'ana falyas'alil habihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Umpamanya, sahabat tuh punya surat ayat yang favorit. Boleh kita memfavoritkan satu surah? Boleh. Dengan catatan tidak melupakan surah yang lain. Ada yang favorit surat Ar-Rahman, ada yang favorit Kulhu kan. Jadi favoritnya Yasin. Beres surat Yasin, turja'un umpamanya. Shadaqallahul azim. Jangan dulu ditutup. Berdoa, ya Allah, saya sedang sakit. Jadikan huruf yang dibaca di surah Yasin jadi penyembuhku. Boleh. Bukan hanya Yasin, boleh Ar-Rahman. Boleh Alam Nasrah. Apalagi dijamin dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Quran itu sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, jadi boleh diyasinkeun boleh. Nanti satu saat di-Ar-Rahmankeun boleh. Bahkan ada yang sedang ingat sama almarhum karena sering baca Yasin, kalau ingat baca Yasin. Ya Allah, dengan baca Yasin ampuni dosa almarhum. Tidak terasa Ustaz sudah 100 kali baca Yasin. Alhamdulillah saya jadi hafal kata. Nah, hikmahnya di situ. Itu sebenarnya jadi ya pembiasaan yang baik, apalagi baca Quran luar biasa, Masya Allah. Betul. Akan menenteramkan, menenangkan segala temperatur, mau cuaca panas, cuaca apa hujan ini, tentang jadi adem aja tadi bawahnya tadi. Oke. Baik. Lagi ini ini gimana nih katanya dalam nyawer katanya dalam rangka syiar Islam, boleh nggak katanya nyawer itu ya memang ya apa ya, dalam kondisi tertentu dibolehkan ya. Cuma kalau niatnya sedekah itu kan sidik ya, benar. Mesti caranya benar, di tempat yang benar, berakhir dengan benar. Saya kadang-kadang suka kasihan, jadi kalau anak-anak untuk daya tarik silahkan anak-anak. Dina labuan lagi tera lah gitu udah namanya. Ini sudah geus karolot disawer atau pugu anu labu, anu ceurik, anu katincak. Yang paling aman adalah diantrikan. Jadi kebagian semuanya silahkan. Karena pemberian kepada anak-anak yatim miskin apa itu bagian dari awal membuka pintu pemberian Allah kepada kita. Itu Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya. Pasti Allah akan mencintai kalian. Tadi ulangi lagi yang saya jadi kebetulan mumpung ingat, kenapa sampai mengulang-ulang tadi yang awal-awal itu pembacaan surat Al-Maun itu tadi. Saking betapa dahsyatnya, betapa ininya gitu. Mumpung saya ingat. Jadi itu gambaran bahwa betapa penting kita tilawah. Kan ada membaca qiraah, itu tajwid, makhrajul huruf. Ada tilawah. Tilawah itu membaca sambil paham dan diamalkan. Sehingga kata si sahabat, ya wahai Siti Aisyah, apa akhlak Rasul itu? Kata Nabi, khuluqur Rasul Al-Quran. Akhlak Rasul itu Al-Quran. Makanya ada yang mengatakan Nabi itu seperti Quran yang berjalan. Makanya beliau kalau ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu bacaannya bagus. Belum tilawah kalau dia tidak punya anak yatim. Makanya apa yang kita baca itu yang harus kita amalkan. Tahliqul ilmi bil amal. Jemput ilmu itu dengan amal. Jadi kalau imam itu baca, makanya para sahabat sering mendengar suara imam itu banyak yang nangis ya. Mungkin satu karena bagus bacanya, kedua karena belum diamalkan. Ya Allah, ya ladzina amanu sta'inu bisabri wasalah. Kita belum sabar. Kita belum sholat yang benar.
Makanya menangis dalam rangka menyesali perbuatan dosa itu bagian dari linangan penyesalan yang akan membuka pintu-pintu surga. Luar biasa, Masya Allah. Begitu, ya. Oke, aduh luar biasa ini. Masih kira-kira ada kurang lebih 3 pertanyaan lagi. Tadi ini di nah ini datang ke tempat hajat katanya itu sholatnya bisa boleh dijama nggak katanya atau gimana katanya karena kan tempatnya jauh katanya gimana katanya apa Ya, kadang-kadang ada wilayah ikhtilaf ya. Saya merasakan waktu nikahin anak ya, jadi tamu banyak. Ya kumaha ya, sebenarnya saya telepon beberapa kiai ya, guru. Ajengan saya bilang ini gimana? Boleh jamaah tamam aja katanya. Jadi duhur 4, asar 4. Dijadikan 3 waktu. Itu namanya jamaah tamam. Kenapa? Jamaah sempurna karena dalam kota katanya. Kalau hajatnya jauh ya boleh jamaah qashar. Karena ternyata dalam kondisi hajatan kita harus memuliakan tamu dan memuliakan tamu itu ciri orang yang beriman kan. Fal yukrim doifah. Kalau ingin tahu orang beriman kepada Allah dan hari akhir, lihat cirinya memuliakan tamu. Sampai kalau ada tamu katanya pakaian harus ganti. Itu saking ini saking hormatnya. adabnya ya, saking adab menghormati ya. Menghormati. Kan makanya penting tamu itu ada kabar gitu kan. Ya, nah ini. Ada kabar jam 10 kadinya minimal ya. Tamuna ieu bajuna ieu komo anu datangna anu masihan baju harusnya dipakai. Bajunya itu sebagai tanda musyakarah. Tanda terima kasih. Nanti la syakartum la jidanakum. Amun dibere itu dipakai, mau menang la jidanakum. Mun dipakai pasti mere deui. Luar biasa Masya Allah. Nah, ini ya bagian ya selain itu juga ini bagian dari adab lah tadi. Bagian adab karena hal-hal yang seperti ini hubungan sosial kemasyarakatan kita akhir ini juga makin ini tadi ya karena banyak orang yang berilmu tinggi yang lainnya tetapi kadang-kadang juga tidak equal to equal dengan adabnya dengan akhlaknya gitu ya. Luar biasa. Baik Tad, ada satu lagi Tad ini sebelum kita mau beres. Nah ini Tad katanya ini sholawat lagi-lagi Tad dinyanyikan karena masih saja ada orang yang meragukan katanya Tad. Ini gimana katanya Tad ya? Jadi gini, inna minasyair hikmah. Dalam syair itu ada hikmah. Syair apapun ada hikmah. Dan sekarang disadari atau tidak, sedang perang syair. Sedang perang syair Tad. Iya. Minimal hari ini tuh ya bahkan memang sudah lama Tad, tapi kayak makin gencar aja Tad ya sering ini tadi. Banyak ada syair yang ini stabil kufru alal iman. Syair yang mencintai kekafiran daripada iman. Ada syair yang ini stabil iman al kufri, yang mencintai keimanan daripada kekafiran. Nah, syair yang mencintai keimanan, menambah keimanan daripada kekafiran, itu syair yang dibenarkan. Termasuk sholawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan. Jangankan sholawat ya. Saya pernah ada seorang teman yang nggak pernah sholat. Begitu tiba-tiba, Tad, bing saya sholat. Saya isinya tanya, kunaon teh si Akang jadi soleh ya sih gitu. Dengan syair Ustaz katanya. Ya dengar lagu itu yang andai ku tahu kapan tiba ajalku, begitu ada aku takut semua dosa-dosaku gitu ya. Langsung kata-kata itu yang meresap sama dirinya dan itu hidayah datang. Apa kita tega membid'ahkan satu syair ya yang menyebabkan hidayah datang. Dan Islam itu salah satunya hidup karena syair. Saya sering kemarin saya dengar lagu yang dari Yaman itu siapa? Yang baru itu ya. Bagus tuh syairnya, yang insya Allah gitu. Oh iya. Itu tuh itu syair yang menguatkan iman. Tapi ada syair yang lebih mencintai kekafiran, pergaulan bebas, apalagi yang percintaan yang gelap lah bahasa saya. Nah karena itu kalau salawat disyairkan itu bagian dari syiar Islam dan dibolehkan silahkan. Tidak ada fatwa majelis ulama sholawat ini kan haram, tidak ada. Dan majelis ulama itu kumpulan para ulama yang ilmunya sudah mumpuni. Luar biasa ini. Nah gitu. Jadi hati-hati untuk membid'ahkan. Silakan sholatullah salamullah. Dan waktu saya ke Jericho itu Palestina ya waktu itu ada buku Sakifah Sajadiyah, ada 250 sholawat. Saya kemarin sholat di satu masjid, ada tiap lembaran kalender itu sholawat. Ada sholawat mubroh, sholawat ini. Itu saking cintanya kepada Nabi. Man ahabba syai'a bahwa asidullah. Saya tadi dengar satu radio, pas di setelah itu pertama lagu Ani ya, sama Irama. Man ahabba syai'a bahwa asidullah. Saya mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Ada yang naturalisasi yang pemain bola itu
ingin lagu apa rayuan Pulau Kelapa, iya, itu iya, gamelan subuhnya Indonesia Iya, iya, kan. iya. Dan itu bagian dari syiar man ahabba syai'a bahwa asir. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Baik, luar Ya. biasa ini pemirsa di rumah, ya apa ya, kita ya itu tadi ya, menjaga lisan dengan berbagai cara, gimana pun juga ya kita dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari berbicara tadi ya, Ya. tapi ya lagi-lagi kalau kita mampu mengontrol pikiran, mengontrol lisan, apalagi sampai bisa mengontrol perut dan mengontrol, katanya kalau laki-laki itu bisa mengontrol banyak hal termasuk mengontrol yang lain-lainnya, itu bisa beres katanya tadi ya, Beres, tidak terlalu yang lain Iya. terlalu kencang aja. Iya. Mangga tadi kasih kesimpulan Ya, tadi sebenarnya. pemirsa Bandung TV, mari kita jaga lisan. Dengan lisan kita bisa selamat, dengan lisan kita bisa membuka surga, dengan lisan bisa membuka rezeki, dengan lisan kita membuka kedamaian, dengan lisan banyak saudara. Tapi jangan lupa, bila lisan ini tidak bisa dijaga, lisanmu adalah harimaumu. Terlalu banyak orang yang celaka berawal dari lidah yang salah. Itu yang disebut innal bala'a waqalun bil mantik. Bencana itu berawal dari lidah. Semua kita dijaga oleh Allah untuk selalu menjaga lisan kita kecuali kepada kebaikan. Dan lisan yang baik katanya akan mengalahkan setan. Semoga bermanfaat. Insya Allah depan ketemu lagi. Dan ini masih banyak lisan-lisan yang harus disampaikan. Insya Allah depan. Aku lu qouli hadza wastaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya. Mudah-mudahan Rabu depan kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih dikasih sehat dan ada waktunya. Baik, mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.